Ya, kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di sini Mister akan bacakan teks yang berjudul Tifus. Ya. Tifus. Kok Ini tulisannya tifus? Ini tidak pasti sering kalian mendengar salah satu penyakit pencernaan yang bernama tipes. Oke? Iya, ini. Tifus. Ya. Demam gitu. Penyakit tipes merupakan penyakit pencernaan. Penyebabnya karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi atau sudah bercampur dengan bakteri biasanya. Oke, lanjut. Tifus atau demam tipoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi dan umumnya menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri. Hal ini bisa kita lihat dari contoh gambar yang ada di sebelah kanan. Nih, gambar ini. Gambar ini menerangkan kalau makanan yang tidak bersih atau di lingkungan yang tidak bersih ya, otomatis dia bisa terkontaminasi bakteri. Nah, seperti ini. Ya, anak ini makan di lingkungan yang tidak bersih. Ya, ini tempat sampah di belakangnya tempat sampah. Betul? Sini banyak ada sampah-sampah juga. Seperti itu. Terus dia juga makan nih tangannya. Apakah sudah cuci tangan atau belum? Pastilah belum. Karena di sini nggak ada cuci tangannya ya. Nggak ada tempat Seperti cuci itu. tangan. Jadi ini salah satu manfaat dari gambar bercerita atau gambar cerita ini. Oke, lanjut. Penyakit yang banyak terjadi di negara-negara berkembang dan dialami oleh anak-anak. Nih biasanya ya sering sekali penyakit tifus ini. Penyakit tifus ini dapat menular dengan cepat dan dapat membahayakan jiwa jika tidak ditangani dengan baik dan secepatnya. Berdasarkan sebuah penelitian, tifus menjangkiti sebanyak 800 hingga 100.000 penduduk Indonesia sepanjang tahun 2008. Ini membuktikan bahwa tifus masih merupakan penyakit endemik dan masalah kesehatan yang serius di negara ini. Dipo matiin video, Mister. Sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses air bersih, ya. Ayo Dipo, nyalain lagi videonya Dipo. Ya, sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses air bersih diduga menjadi penyebab utama berkembangnya penyakit tipes. Oke. Sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses air bersih diduga menjadi penyebab utama berkembangnya penyakit tipes. Belum sempurnanya sistem kekebalan tubuh diduga menjadi penyebab penyakit ini lebih banyak dialami oleh anak. Nah, berarti penyebabnya karena kekebalan tubuh anak-anak itu masih belum sempurna. Oh, ya. Terus lanjut, gejala tipes umumnya mulai muncul pada 1-3 minggu setelah tubuh terinfeksi. Dengan ciri-ciri, kalian bisa bantu garis bawahi juga, demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala, dan sakit perut. Kondisi ini dapat memburuk dalam beberapa minggu. Jika tidak segera ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi seperti pendarahan internal atau pecahnya sistem pencernaan atau usus. Risiko komplikasi juga akan berkembang menjadi membahayakan jiwa jika tidak ditangani dengan baik. Jika tidak ditangani dengan baik, diperkirakan 1 dari 5 orang akan meninggal karena tipes.
Sementara yang tetap hidup beresiko menderita komplikasi yang disebabkan infeksi. Wow, serem juga ya. Semua berawal dari bakteri. Umumnya tipes diobati dengan pemberian antibiotik. Nah, jadi tipes itu diobati dengan pemberian antibiotik. Keputusan pengobatan di rumah atau di rumah sakit bergantung pada tingkat keparahan yang dialami. Jika tipes didiagnosis pada stadium awal, pasien dapat menjalani perawatan rumah dengan pengobatan antibiotik selama 1-2 pekan. Perawatan di rumah sakit diperlukan jika dia sudah masuk stadium lanjut. Oke, sampai di sini Mister mau tanya dulu. Di antara kita ada yang pernah nggak kena penyakit tipes? Pernah. Ya, betul nggak apa yang disampaikan pada teks ini? Benar. Ya, jadi disebabkan karena dari Bakteri. ya, bakteri yang bakterinya itu berasal dari makanan yang sudah tercemar ya, sudah terkontaminasi bakteri. Oke, jadi bakterinya itu bisa saja dibawa oleh lalat. Terus hinggap di makanan kita. Harus dibuang di tempat. Kan? Jadi seperti itu. Lalatnya itu dapat bakteri dari mana? Dari sampah-sampah, dari kotoran. Hinggap di sampah. Makanya kalau kita mau beli makanan ya itu harus dilihat dulu tempatnya bersih tidak ya, itu nomor 1, tempatnya harus bersih, terus cara pelayanannya juga harus bersih. Seperti itu. Berarti di India banyak ya? Di India kan makanannya gitu-gitu. Iya, Mister. Di India, Mister. kata ayah aku di India banyak tai sapi gimana? Zatnya. Iya juga pernah tuh. Iya, kalau dikit Tapi di provinsi apa, Ramzan? Yang Yakult, Aku yang di Yakult ada juga tahu yang di Yakult. Aku ada namanya lihat aku mikroskop. tuh kandungannya apa? Ya, namanya mikroskop. Mikroskop. Oke. Kalau ayam jadi kecil banget ya. Mikroskop. Mikroskop. Excel. Mikroskop. Bersama ya. Mikroskop. Silakan kalian melihat peneliti menggunakan mikroskop ya untuk mendeteksi atau melihat Apa itu? mikroorganisme yang tidak dilihat secara kasat mata. Nah, cara kerja mikroskop itu adalah memperbesar ya, memperbesar sampai bisa jadi 10.000 kali. Zoomnya itu sampai 10.000 kali. Wow. Zoom meetingnya sampai 10.000 kali. Zoom memperbesar benda itu. Oh, dikirain Zoom meeting. Bega. Makanya kok dia lama banget. Biasanya Kan ada kacanya. ya, nanti kalian bisa menggunakan mikroskop itu kalau Tempelin di mata buat lihat virus corona kayak gimana. mudah-mudahan lab kita segera jadi ya, lab IPA. Aku lihat virus corona mirip kalajengking perasaan. Kalajengking. Mirip dikit tapi kecil. Enggak, virus Berarti dia bisa corona jalan. itu Katanya ada penelitian mahkotanya. Zoom 150 kali buat lihat apa virus corona bentuknya apa. Iya. Virus corona ada mahkotanya. Ya, tuh. Kalau di Google virus corona Coba yang cari bulat gitu loh. Iya, yang bulat gitu. Dia ada kayak Tapi kalau di kayak koran atau di apa gitu pasti virusnya kayak panjang gitu. Dia kayak jengking tapi kecil. Pernah aku lihat koran. Beneran? Enggak, bukan di koran Iya, sih, kayak di berita atau apa gitu. Virus corona itu bentuknya ada mahkota, ada cabang-cabangnya, ya. Cabangnya ke kanan atau ke kiri? Dia bulat, terus ada cabang-cabangnya kayak berduri.
Allah. Oke, yuk sekarang dibahas virus kembali ke corona buku. Lihat halaman 90. Di sini Di kita sini cuma diminta membuat bulat-bulat doang kok. bagan. Ya, kita membuat bagan. Bagan berdasarkan informasi yang ada di halaman 89. Informasinya berjudul tipes. Mister, kita disuruh buat kan? Yuk, sekarang Iya. kalian buatlah bagan. Tandain, ini buat tugasnya ya, ini buat tugasnya ya. Oh, ini tugas. Karena kalau kita langsung mengerjakan sekarang, pasti waktunya nggak cukup. Nanti di sini paling sedikit kalian harus memuat faktor penyebab, gejala, cara penularan, dan cara mengobati penyakit tipes. Nah, Kalau misal faktor penyebab gejala seperti faktor penyebab, gejala, cara penularan, dan cara mengobati penyakit tipes. Berarti di sini kan tipesnya, di sini faktor penyebab. paham. Di sini faktor penyebab. Faktor penyebabnya apa? Kasih kotak seperti itu. Faktor penyebab terus habis itu turun lagi ke bawah gitu. Iya, faktor penyebab nanti kalau misalkan satu berarti, tapi kalau misalkan ada dua, kalau faktor penyebabnya ada Ya dua, udah bikin dua. Jadi berarti kayak kalian gitu. bikinnya dua, Kanan sama duanya kiri. kanan dan kiri seperti itu. Nah, habis faktor penyebab ada apa lagi? Gejala. Ada Berarti tulis gejala. gejala. Berarti nanti bisa gejala. Di sini tulis gejala. Gejalanya apa? Kalian bisa bikin kotak-kotak lah lagi. Seperti itu. Bisa? Paham. Seperti Bisa. kemarin saja ininya. Bagannya. Gejalanya apa? Terus begitu lanjut sampai apa? Cara mengobati penyakit tipes. Semuanya ada pada teks tipes. Oke? Yuk, tandain ini jadi tugasnya atau KW-nya. Bikinnya di sini kan? Atau di mana? Iya. Nanti dikumpulkan. Di buku tulis atau di buku cetak? Kalau kalian sekiranya muat di buku paket, silahkan di buku paket. Tapi kalau nggak muat di buku tulis nggak apa-apa. Bisa? Oh, aku nggak muat. Oke? Kalau begitu kita lanjutkan. Saya nggak muat. Kita lanjutkan ke halaman 90 yang di bawah. Nah, di sini ada sebuah video. Yuk kita tonton dulu. Mana? Tadi kita nggak ada gambar video. Coba yuk kita tonton videonya. Apa itu anak? Kok ada bocil? Loh, Covid. ini GoFit. Covid. Ah, apa sih? Iklan tadi ya. Coba ini iklan apa? Covid. Oh, itu. Obat. Dulu kalah. Ya, coba semuanya lihat halaman 90 yang di bawah. Kita akan menyimak tentang iklan kesehatan organ pencernaan. Ya. Coba ayo. Mister ulang. Covid. Solo ini
iklan zaman kapan ya? Oke, itu satu. Ini iklan kedua. GoFit. Udah pengen belum, Dek, kata ibunya. Udah pengen belum, Dek? Belum. Duklator, sirup manis mengandung laktos untuk Terus ya, Mister. Itu vlog Ris banget. mengatasi sehingga meminimalkan ya. Ini tadi iklan kedua, ini iklan ketiga. Apa ini? Kenapa itu sih buka-buka? Sayur-sayuran. Kenapa itu nak? Apa sih? Tuh, Kok pisang? loh kok dikasih pisang? Ya Allah. Lah langsung diam. Nah, kalau ini Bener. ini iklan layanan masyarakat. Ah, Ini iklan keempat. Ini Astagfirullah. Jatuh. Vega. Oh, fruit ini ya. Apa sih namanya? Itu kan sebenarnya dicampurin ke makanan gak enak, tau pernah nyoba sumpah. itu iklan keempat. Ini iklan ke oh, udah selesai. Fruit. Selesai. Oh, Mana oke. tadi ini? Oke. Ya, dari iklan-iklan tersebut, nama jenis penyakit yang mengganggu sistem pencernaan manusia apa aja sih? Ada penyakit apa aja tadi? Tipes. Tifus. No, yang dari iklan, Sakit perut, diare. Iya, betul, penyakit diare. Penyakit diare atau penyakit sembelit? Ya itu Gak dua-duanya. tahu lah. deh. Ayo. Beda ya, diare, sembelit. Aduh, mata ayam jadi Merah. Tadi ada iklan apa aja? Gopit. mata aku merah nggak sih? Ya, ada iklan GoFit, Gopit. terus Ada iklan fruit, apa sih Dulkolak. fruit vegetable. Ada Dulkolak, fruit. fruit vegetable. Ada iklan layanan masyarakat tentang konsumsi ikan, sayur dan buah. Nah, Dan makanan sehat. penyakit yang tadi dibahas pada iklan tersebut adalah penyakit ya sembelit atau susah buang Air. Air. besar. Oh iya, ada sembelit. Susah buang air Terus dia besar. Mister. Oke, Sering Mister kayak gitu. oke. Makanya Aduh. diminta untuk makan sayur dan buah. Terus kalau sudah mengalami sembelit bisa juga pakai produk yang ditawarkan tadi. Ada apa aja? Ada Dulkolak seperti itu. Salah. Jadi cukup jelas enggak iklan yang disampaikan melalui video tadi? Jelas. Yang tadi berarti contohnya iklan apa? Iklan elektronik atau iklan cetak? Media cetak. Elektronik. Elektronik ya, karena ada Kalau cetak, gambar, ada suaranya seperti itu. kalau cetak cuma gambar doang. Ya, kalau cetak cuman gambar Di doang. rumah aja ada kayak majalah. Betul. Nah, sekarang buka halaman 92. Sudah, Mister. Oke, RP 125. Wow. di sini Ya Allah. coba Medical kalian check-up. lihat ada 3 iklan. Ih. 1, 2, 3. Ini. Nah, coba ketika kalian melihat ketiga iklan ini, masing-masing iklan untuk kita. pasti ada hal-hal menariknya. Coba kita bahas dari yang nomor 1 dulu. Hal menarik apa yang kalian lihat dari gambar iklan yang pertama ini? Yo, apa hal menariknya?
Pentingnya minum air putih. Tampilan. Ya, emang pentingnya minum air putih, Yang betul. menarik apa? Yang menariknya kalau dari segi gambar, sudah sesuai belum gambar dengan iklan yang disampaikan? Sudah. Lihat Oh, bukunya namanya coba udah atau lihat di layar. Sudah sesuai? Ya. Oke, sudah. Itu kita sudah mengantongi satu. Dari segi gambar sudah. Ya, sudah sesuai dengan isi iklan. Oke. Dari segi gambar. Di sini kalian bisa tulis gambar. Namun. Gambar. Gambar. Sudah sesuai dengan isi iklan. Sesuai. Sesuai dengan isi iklan Ilmu yang menyeramkan. atau informasi iklan. Terus, apalagi informasi yang disampaikan lengkap tidak? Lengkap. Oke, tulis. Informasi yang disampaikan sangat lengkap. Informasi yang disampaikan sangat lengkap. Kalian bisa tuliskan di sini ya. Oke, lanjut. Apalagi? Gambar satu. Hal-hal menariknya. Bahasanya gimana bahasanya? Coba kita lihat bahasanya. Bahasanya mudah dimengerti atau sulit dimengerti? Gampang. Ya, mudah ya. Bahasanya mudah dimengerti. Kalian bisa tulis di sini. Bahasanya mudah dimengerti. Oke. Nah, ada nggak kekurangannya dari iklan nomor 1? Kayaknya nggak ada deh. Beneran nggak ada. Sepertinya. Nah, jadi informasi yang karena informasi yang disampaikan sangat lengkap sehingga dari segi tampilan bahasanya ya atau dari segi kepadatan kepadatan dari gambarnya ini sangat padat ya sehingga membuat kita kurang Menarik. jujur kalian baca semua nggak ini? Baca lah, Mister. Nah, Kurang menarik kalau dia kasih ya. banyak gini. Banyak banget. Terlalu banyak ya kata-katanya ya. Terus tulisannya juga putih, jadi nggak terlalu kelihatan. Udah putih kecil lagi. Kecil ya. Udah zoom, Betul. kayaknya pasti kelihatan. Ya, itu juga salah satu penyebab Enggak, masih nggak kelihatan. Harusnya ini tidak perlu nih di sini ya. Ya kan? Iya. Ini nggak perlu, cukup ininya aja sudah diwakili karena Itu kata-kata terlalu ini sudah lengkap. diwakili oleh pernyataan ini atau bagian ini ya diagram ini. Itu terlalu lengkap ya. Ya, ini terlalu lengkap sekali. Lalu Panjang lengkap kali nanya lebar. kenapa, Mister? Baik sih sebenarnya, tapi kalau segi tampilannya terlalu padat. Ya orang males bacanya. Ya, betul. Terlalu padat. Kata kunci males dibaca. Kata kuncinya apa dari iklan tersebut? Pentingnya Pentingnya air. air untuk kita. Betul. Tulis. Kata kuncinya pentingnya air untuk kita. Oke. Dah. Iklan yang kedua. Coba lihat iklan yang kedua. Yang kedua itu dari gambar deh, gambar dulu. Sudah sesuai nggak gambar dengan informasi yang disampaikan? Atau dengan judulnya? Sesuai. Benar itu makanan. Kan?
Itu Bentuknya makanan gambarnya. Sayuran itu. Makanan dalam Ini gelas. kayak sayuran tapi kayak lebih ke sampah gitu. Makanan dalam gelas. Lah iya dong. Oh, ini minuman. Bukan makanan ya. Harusnya kayak Ya, apa ya? Terapi berpuasa. ini enggak makanan di blender. Ini minuman. Harusnya mungkin bisa Ini makanan organik. mungkin bisa suplemen makanan, bisa. Bukan bukan makanannya, karena di sini bentuknya itu apa ya? Gelas ya, di dalam gelas dan itu cair. Emang itu makanan kalau cair dan di dalam gelas. Sesuai nggak judulnya? Makanan bebas pencemaran. Ya, jadi dari segi bahasanya kurang pas ya, kurang cocok. Bahasa dengan gambarnya. Gambarnya berarti tidak sesuai. Ya, Tidak sesuai Harusnya dengan itu- gambar, Mister. ya harusnya itu suplemen makanan. Ya, suplemen makanan. Kata kunci Ditaruh di maksudnya website lagi. Ditaruh di Ditaruh di gelas. website lagi. Ditaruh di website lagi tuh www.melis.my.id. Iya betul. Sumbernya. Ya. Tapi untuk gambar sudah sesuai belum dengan produknya? Belum. Ya, nggak sesuai Ya, sama ada sekali. sesuai dong, karena di sini kan emang gambarnya itu lebih ke sayuran. Oh iya. kan? Betul. Keren. Yang organik, sayuran atau buah-buahan yang organik. Oke, kata kuncinya adalah makanan bebas pencernaan. Pencemaran ya, makanan bebas pencemaran. Nah, dari segi kata kuncinya juga kita masih bertanya-tanya ya, makanan bebas pencemaran. Makanan Harusnya apa, Mister? Tadi suaranya Harusnya apa? putus-putus. Makanan bebas apa? harusnya apa yang sesuai bahasanya? Makanan bebas penyakit. Di sini memang kata kuncinya makanan bebas pencemaran. Kalian tuliskan saja. Udah Pencemaran. pencemaran sih, Pak. Kata kunci makanan bebas pencemaran. Udah Pencemaran. makanan bebas pencemaran. Harusnya suplemen makanan organik gitu, itu juga bisa. Makanan organik. Karena yang organik itu biasanya terbebas dari pencemaran atau tidak memakai pupuk kimia. Seperti itu. Oke, udah. Sekarang lanjut yang iklan ketiga. Nah, yang ini. Cito. Laboratorium klinik. Sudah sesuai enggak di sini? Ini merupakan laboratorium klinik, tapi di sini gambarnya itu enggak ada yang menerangkan mengenai klinik atau yang berkaitan dengan Adanya medis. cuman kayak medical check up doang. Ya, ini aja yang mendukung ya, medical check up doang yang mendukung. Kasihan. Ya Berarti kan? gambarnya nggak sesuai lagi. Nah, medical check up-nya ini yang mendukung, berarti tidak terlalu berarti gambar tidak begitu atau tidak kurang mendukung ya, bukan tidak. Kurang mendukung. Gambar kurang mendukung informasi yang disampaikan. Terus terlalu banyak juga ini nih. Apa ini? Logo-logonya ya? Di atas, di bawah. Ini juga. Ya kan? Gambar kurang mendukung apa? Bingung kata kuncinya apa? Gambar kurang mendukung.
gambar kurang mendukung informasi. Ramzan. Kata kuncinya adalah citolaboratorium. Kata kuncinya adalah citolaboratorium klinik. Oke, Mister. Kita Laboratorium Abang, kita laboratorium. Allahu Akbar. klinik. Siapa barusan? Kenceng banget suaranya. Alhamdulillah. Ya Raisa ya. Oke. Nah, yuk Mister langsung saja bacakan menjenguk teman yang sakit. Raisa masih merasa lemas. Ia berbaring di tempat tidur. Raisa, ayo makan biar lekas pulih, kata ibunya. Raisa tidak mau makan bubur, Bu, jawab Raisa. Ayolah nak, sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Besok kalau sudah benar-benar sembuh, Raisa boleh makan nasi lagi. Ayo, bujuk ibu pada Raisa. Baiklah Bu, tapi sedikit-sedikit saja ya Bu. Akhirnya Raisa menurut. Iya, berdoa dulu ya, jawab ibu. Setelah berdoa, Raisa mulai makan sesuap demi sesuap buburnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Bu Guru, Tio, Arin, Mia, dan Doni masuk ke dalam kamar. Raisa, ini Bu Guru datang bersama teman-teman, kata Bu Guru. Terima kasih Bu, wah jadi merepotkan Bu Guru dan teman-teman, jawab Raisa. Ah, tidak repot kok Bu, sudah menjadi kewajiban kita menjenguk teman yang sakit. Oh, sebelumnya itu jawab Ibu Raisa ya, bukan Ibu Raisa. Oh, tidak repot kok Bu, sudah menjadi kewajiban kita menjenguk teman yang sakit. Oh iya, ini tadi teman-teman Raisa membawa sedikit oleh-oleh, ada buah-buahan segar. Tolong diterima ya Bu, kata Bu Guru. Terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-teman Raisa, jawab Bu Guru. Terus Doni bertanya ke Raisa, Raisa kamu sakit apa? Raisa menjawab, aku lemas sekali teman-teman. Kata dokter, aku terkena penyakit tifus. Aku harus banyak beristirahat. Selain itu, aku tidak boleh makan yang pedas dan asam. Aku juga tidak boleh minum es. Kata Raisa. Kalau begitu, Raisa istirahat dulu sampai benar-benar sehat, kata Bu Guru. Iya Bu, jawab Raisa. Nanti kalau sudah sembuh, Raisa sekolah lagi. Kita bermain lagi, memanjat pohon mangga di sekolah lagi. Doni disusul tawa teman-temannya. Wah, berarti Raisa suka manjat pohon mangga di sekolah. Oke, Raisa dan teman-teman kemudian berbincang-bincang. Tio bercerita kepada Raisa tentang pelajaran di sekolah kemarin. Begitu juga Arin, Mia, dan Doni. Mereka bergantian bercerita. Setelah beberapa lama, Bu Guru mohon pamit, tidak lupa semua berdoa kepada Allah agar Raisa lekas sehat. Oke. Yuk kita jawab pertanyaan ini. Siapa yang sakit? Raisa. Tapi Raisa sehat kan? Sehat lah. Oke, alhamdulillah. Ada Miss. Oke, Raisa yang ada dalam teks ya. Apa yang Raisa, dirasakan Raisa? Lemas. kalian bisa langsung diisi. Raisa. Lemah. Apa yang dirasakan Raisa? Lemas. Lemas dirasakan Raisa. Lemas. Oke. Siapa yang datang berkunjung? Doni, Ibu Guru, Bu Guru dan Tio, Arin, teman-teman Mia, dan Doni Raisa. masuk. Dan Bu Guru, Tio, Arin, Mia, Bu Guru dan teman-teman Ya, Raisa. itu aja. Ayo, Bu Guru dan teman-teman Raisa. Lanjut. Mengapa mereka menjenguk Raisa? Karena sudah kewajiban. Ada kewajiban. Karena sudah Menjenguk kewajiban teman teman yang untuk sakit. menjenguk teman yang sakit. Ya betul, karena peduli juga, karena peduli dengan kondisi teman mereka. Karena Ya. peduli dengan kondisi teman mereka. Ya. Belum bisa. Oke.
Mungkin mereka itu adalah perwakilan ya dari satu kelas. Kan nggak mungkin satu kelas semuanya datang ke Aku demo emang. Raisa. Mereka bawa saat Iya kayak dulu. Ajay sunat. Apa yang mereka Awalnya bawa mau saat bawa menjenguk Raisa? Buah-buahan. Oke, buah-buahan. buah-buahan. Lanjut. Mengapa mereka membawakan Raisa oleh-oleh atau buah-buahan? agar aja cepat Agar Raisa apa? sembuh. Oh benar, kalau dibawa buah-buahan langsung cepat sembuh. Ya aku gitu bener. Oh, Agar jadi Raisa gini. terhibur. Ya, untuk menghibur Raisa, ya. Atau karena sudah menjadi kebiasaan juga pada masyarakat, ya enggak? Biasanya kalau kita menjenguk teman atau Oleh-oleh. saudara atau Tunjukkan beberapa tetangga, kebiasaan kita pasti membawakan sesuatu seperti itu, membawakan buah tangan atau oleh-oleh. Baik itu buah-buahan ataupun kue-kue. Yang penting oleh-oleh. Ya, yang penting dibawakan. Nah, itu sudah menjadi suatu tradisi. Ya, Tradisi. atau adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat. Nah, nomor 7. Tunjukkan beberapa kebiasaan masyarakat yang ada pada bacaan. 1. Menjenguk teman yang sakit. Kedua, Oleh-oleh. ya, membawa oleh atau membawakan sesuatu. Nah, kalau sakit tipes dibawanya buah atau kue. Jangan dibawakan. Kenapa? Ya. Tapi kok yang dibawa krim. Jangan bawa-bawa seblak ya, atau Jangan dibawakan soto mini. atau Jangan membawakan makanan yang enak, makanan pahit. Tagihan sakit lagi ntar. Jangan kalian jenguk yang lagi tipes, kalian bawa seblak atau kalian bawa Gado-gado yang pedas. Ntar Toto bawa KFC lagi. kalian bawa Fanta, bawa Coca-Cola, jangan. KFC yang spicy. Iya, jangan. Apa mau apa? Nah, Berarti kalau Makan bareng-bareng. nggak boleh. Abis sembuh, tipes lagi. ya. Kalau sakit tipes jangan makan yang asam ataupun yang pedas dulu. Bukannya kalau Karena- sakit tipes gak boleh makan micin gitu-gitu dulu ya? Nggak boleh Atau makan garam. yang pedas. Kalau Pokoknya intinya begitulah. mecin juga nggak boleh sebenarnya. Kualitas boleh kan manis. Dikit nggak boleh. Dikit boleh deh. Jangan banyak. Yang pasti yang nggak boleh itu hanya asam dan pedas. Karena tipes itu nggak jauh beda dengan lambung. Lengser. Asam lambung. Lambung yang pedas nggak boleh. Manis lambung, asam lambung. Bahkan biasanya yang keras juga nggak boleh. Kayak nasi biasa nggak bisa sebenarnya. Hanya bubur ya. Bubur aja makan bubur. Biar apa? Biar lambungnya itu Gak bekerja terlalu banyak. mudah ya, tidak bekerja dengan ekstra. Ya, agar ususnya juga Aku punya asam lambung tapi dia boleh makan nasi tuh mister. tidak bekerja dengan ekstra. Asam lambung tuh termasuk mah juga gak sih? Asam lambung, sebenarnya di lambung kita itu ada, pasti semua manusia itu ya Malah dia mister kalau makan pasti punya asam lambung. Tahu kan manfaat asam lambung? nggak tahu. Nggak tahu. Ih, Untuk menghancurkan Menghancurkan makanan. makanan. ya. Oh iya, baru ingat. Menghancurkan makanan. Ayo ingat tuh. Secara apa kemarin? Aku ingat dari Upin Ipin. Kimia. Kimiawi. Kalau secara Kimiawi. mekaniknya ada dinding lambung. Lambung. Ya, yang meremas-remas makanan. Nah, jadi asam lambung itu bermanfaat. Namun ketika kita telat makan, ya, ketika kita telat makan atau makan sembarangan ya, itu asam lambung itu bisa meningkat sehingga menyebabkan kita apa? Kan banyak. Makan. Mual ya atau muntah seperti itu.
Ayam telat makan BB aja sih alhamdulillah. Makanya makan itu harus Iya, dijaga, masih diituin sama Allah. harus yang bersih dan juga harus tepat waktu Kalau tepat waktu mungkin em nggak bisa ngejanjiin bakal dan tepat bergizi. waktu. Ya. Paling telat 1 jam atau Kalian makan Yang sehari telat berapa kali? makan nggak Kadang sehari kadang 8 sama buat makan siang. Makan malam jarang sih, paling nyemil doang. Harusnya 3 kali. kalau yang biasa-biasa 3 kali. Mm-mm. Pagi sih cuma makan aku buah. biasa 7 kali. Sebenarnya em Biasa 7 kali. makan malam itu jarang banget. Hah? 7 kali? Astagfirullahaladzim. 3 Kalau kali. Naura berapa kali makannya Naura? 3 kali. Oh 3 kali. Pagi siang malam juga kan? Mister. Nobel? Yasmin berapa Em kali? jarang tahu makan malam beneran deh. 3 kali Jarang sehari, banget Mister. makan malam. Oke, Nobel berapa kali 3 makannya? kali sehari. Paling 3. Berapa kali Nobel? 5 kali. 5 kali. Serius Nobel? Enggak lah. Dut. 3 kan boleh makan, tapi paling enggak ya 4 kali lah atau 5 kali. Ya. Karena kalau sudah sampai 7 kali, wow. Impossible. Bahaya. Ya. Udah pernah 8 kali, tapi kenapa nggak gede-gede badannya sih? Gara-gara lu cacingan, Rai. Nah, Cacingan. Mungkin karena Iya, kamu tahu. aktivitasnya Dia juga tahu. banyak. Siapa tadi? Raya ya? Iya. Iya, Raya mungkin aktivitasnya banyak. Banget, tapi kenapa itu nggak malah boleh? pernah makan pagi 3 kali, makan Jadi- siang My 2 mother sampai kali, heran. makan malam 4 kali. Jadi udah Kok berubah kamu Raya jadi makan energi. sering, tapi nggak gendut-gendut sih, Dek. Sampai mother suka gitu, kok kamu makan sering. Asing ya atau budaya lain. Tidak hanya upacara adat atau kesenian yang perlu dilestarikan, kebiasaan baik dalam masyarakat juga dipertahankan. Ya, contohnya kayak yang tadi, mengunjungi teman ketika sakit, ya kan? Iya, Mister. Nah, seperti itu. Saling berkunjung. Nih, adalah adat istiadat yang seharusnya tidak digantikan dengan saling berkirim pesan melalui media sosial. Ya, jadi kecanggihan teknologi bukan alasan untuk kita menggantikan adat istiadat masyarakat, ya kan? Karena sekarang misalkan ada teman kita yang sedang berduka, ya, nauzubillah jalik. Ada tetangga kita yang sedang berduka. Kan COVID, Nah, terus kita cuman berkirim pesan atau berkirim salam doang, padahal dia ada di sebelah kita. Kita hanya berbincang melalui media sosial. Gimana, Mister? Gak baik kayak Kalau gitu. corona gimana, Mister? COVID gimana? Kita nggak Cuman bisa jalan dari Oh, jendela. Ini konteksnya di luar COVID, di luar COVID, ya. Ini di luar COVID. Oke. berapa? Nah, kalau nggak ada COVID, misalkan gitu, kalau nggak ada COVID, misalkan tetangga kita ada yang meninggal, ya, kita nggak boleh hanya dengan ngetik WA turut berduka cita seperti itu. Ngomong innalillahi. Sementara kita nggak datang, ya. Jadi kita sebagai tetangga yang baik kita harus datang. Tapi yang nggak boleh Apalagi datang. teman Tenang setia. aja. Kalau nggak COVID, Mister ulangi lagi. Iya. Beneran. Nggak COVID pun em nggak boleh datang. Loh, Kenapa? Nah, Nggak tahu kenapa. kalau sendiri ya jangan, harus bareng sama orang tua. Kalau kalian kan aduh. masih anak-anak, ya kan? Perut gak enak. iyalah, masa Ya, sendirian? iya. That's impossible. Kalau masih anak-anak, jadi Impossible. harus bareng sama orang tua. Itu suka ada tanaman kecil Seperti itu. itu. Orchid, market, treko. Oke, baik. Jadi budaya-budaya yang kayak gitu harus tetap dipertahankan. Biasanya sebelum bulan puasa kayak Terus ada apa lagi budayanya? belum dikirim. Adat istiadatnya ada apa lagi? Kalian ziarah sebelum Lebaran biasanya ada ya? Iya. Ya, itu juga adat istiadat. Jadi adat istiadat itu apa nih? Kebiasaan ya, kebiasaan atau aturan-aturan yang
laksanakan oleh masyarakat atau yang dianut oleh masyarakat dan biasanya dilakukan secara turun temurun. Misalkan orang tua kita melakukannya, nanti kita melakukannya lagi terus seperti itu. Terus menerus sampai tua dan mati. Ya, oke. Baik, demikian pembelajaran tematik pada hari ini. Ada pertanyaan tidak? Ada. Oke, baik. Kode ikannya belum dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.